Halo, selamat bergabung dengan kami. Kali ini kami akan menjelaskan broadcasting di sosial media menggunakan WhatsApp Messenger. Kami punya rumus MA plus ME plus DA 9E kuadrat. Artinya untuk bisa mengukur, memastikan broadcasting kita lakukan efektif, efisien, kami memastikan dari marketing konten dulu. Kemudian kita menggunakan media broadcast WhatsApp ketika kita menggunakan database konsumen yang tepat, sehingga menghasilkan broadcasting yang efektif, efisien. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai company profile. Situasi saat ini kenapa kita belum menggunakan WA sebagai alat broadcasting kita disebabkan karena pengguna internet yang terus bertambah, kemudian pengguna smartphone yang bertambah, penggunaan sosial media bertambah, dan terakhir pengguna WhatsApp yang sangat potensi untuk membroadcasting. Kami juga akan sedikit menjelaskan mengenai cara membuat message yang efektif, efisien. Kami juga menjelaskan mengenai FAP WhatsApp itu sendiri. Yang terakhir adalah mekanisme broadcasting WhatsApp dengan kami. Ini adalah perusahaan kami, ATTSP. Kami saat ini fokus di dua hal, seni dan teknologi, dan ketiga adalah training advertising. Di sini kami fokus membuat musik background, musik lagu juga. Kemudian kita bikin video iklan, sinetron dan sebagainya. Di IT kami juga ada sejumlah hal di sini, tapi kali ini kami hanya menjelaskan e-commerce saja. Kemudian bagian dari IT kami juga melakukan survei ke konsumen dan toko-toko. Dan terakhir adalah mengenai dan advertising itu sendiri. Ada beberapa produk atau website kami yang disebut dengan e-commerce. Kami punya toko store.net, kami punya tagline dari lokal menuju global. Kemudian tokoindonesia.com dengan teknologi meningkatkan taraf hidup. Kami survei dan bekerjasama dengan ribuan bahkan ratusan toko-toko Indonesia dan hal pendataan toko-toko dan juga melakukan survei. Tentu data-data toko, konsumen, dan toko-toko. Data-data toko-toko itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk ke konsumen. Data-data kami saat ini punya lebih dari 600.000 data toko Indonesia dan akan terus menuju sampai jutaan data toko Indonesia. Kemudian kami punya zdtravel.com. Ini adalah website untuk jual beli pulsa, PPOP, tiket pesawat, tiket kereta, tiket hotel, dan sebagainya. Kami punya tagline bisnis di genggaman tangan, karena saat ini kita sudah bisa jualan tiket pesawat, kereta, hotel, pulsa, PPOP hanya lewat aplikasi di handphone atau smartphone Anda. Di sini technology is power. Ini adalah bagian dari bisnis untuk bikin aplikasi dan website. Kami sudah punya ratusan aplikasi Android yang ada di Android. Dan ini berhubungan dengan training-training yang pernah kami lakukan. Tepatnya saya adalah partner-partner di mana saya pernah mendeliver training-training di sejumlah perusahaan seperti ini. Jika teman-teman butuh e-commerce, strategi manajemen, leadership dan sebagainya, silahkan hubungi kami. Kenapa kita harus menggunakan WhatsApp untuk broadcasting? Tentu karena perkembangan zaman saat ini beda dengan beberapa tahun yang lalu. Online mulai berkembang sekitar tahun 2000, di mana infrastruktur operator telekomunikasi tambah dengan operator handphone itu sudah menyediakan teknologi sehingga konsumen bisa dengan mudah browsing internet, bukan hanya lewat warnet atau PC, tapi sudah lewat handphone. Maka semenjak itulah berkembang namanya online dan offline. Mengenai advertising juga berkembang, namanya above the line dan below the line. Yang disebut above the line zaman lalu adalah seperti ini. Saya menyebutnya offline, ini yang konvensional, dan yang disebut below the line adalah di sini. Tapi kalau mengenai online, yang above the line adalah di sini, yang disebut below the line adalah di sini. Dan kami fokus di sini broadcastingnya. Fakta, saat ini 60 juta user WhatsApp Indonesia. Dan kenapa kita menggunakan WhatsApp sebagai alat broadcasting? Karena yang sifatnya efektif dan efisien. Efektif artinya apa? Setiap broadcast yang kita kirim ke konsumen langsung ke handphone konsumen yang menggunakan WhatsApp. Berbeda dengan Facebook, Google, ya. Kadang konsumen tidak membaca ada pesan yang masuk. Kemudian persentase keberhasilan pesan dibaca adalah lebih dari 28% dari setiap pesan yang kita kirim
kirim ke konsumen. Sekali kita broadcasting, hasil dari pengalaman kami, kalau kita kirim 100 pesan ke 100 user WhatsApp, maka 80-nya membaca. Tentu itu akan memperbesar peluang produk dijual, karena setidaknya lebih dari 25% konsumen yang membaca pesan broadcasting kita akan melakukan tindakan pertama membaca, kedua berminat, ketiga mengklik atau link, atau langsung menghubungi nomor telepon yang kita tawarkan. Yang disebut efisien sangat murah dibandingkan dengan yang konvensional, kita pasang iklan di TV, radio, di koran dan sebagainya, itu pasti jauh lebih murah. Pun dibandingkan dengan kita pasang iklan Facebook dan Google, broadcasting lewat WA jauh lebih murah. Itulah yang kami tawarkan. Tentu cepat dan tentu kita bisa memonitor progres. Artinya kita akan menyediakan reporting bahwa broadcasting kita itu sudah dibaca oleh berapa orang. Dari 100 dibaca berapa orang itu sudah ada, karena Anda sebagai klien akan mendapatkan reporting itu. Efisien, itu disebut efisien. Dengan harga murah, efektif, efisien, langsung terbaca ke konsumen, sehingga lebih besar peluang konsumen membeli produk kita. Faktanya adalah saat ini internet user di Indonesia sudah 53 juta atau sekitar 20 juta dari total populasi. Ini mirip dengan kondisi tahun 2000-an, di mana saat itu pengguna handphone di Indonesia baru 20%, dan sekarang sudah 100%. Hampir 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun ke depan akan menjadi 100% estimasi saya. Ini adalah peluang pada saat kita akan broadcasting produk kita. Tidak perlu harus selalu di konvensional, tapi sudah mulai berpikir menggunakan internet. Dalam hal ini adalah sosial media. Yang saya maksud adalah WhatsApp itu sendiri. Nah, kenapa kita menggunakan WhatsApp? Ya, karena pengguna smartphone itu sudah 80% terus bertambah. Meskipun 91% orang browsing internet itu tetap lewat PC laptop, tapi 80% pengguna smartphone sudah browsing. Dan tentu aja di situ sudah ada WhatsApp. Dan situlah enaknya kalau kita broadcasting, orang akan langsung bisa membaca produk kita. Dan beruntungnya, kenapa kita harus menggunakan WhatsApp? Karena pengguna smartphone user ini terus bertambah. Ini mungkin membesar peluang kalau kita broadcasting lewat WhatsApp, tentu langsung to the point ke konsumennya. Tentu aja semakin efektif, efisien, peluang akan membesar terbaca, peluang orang menggunakan produk atau jasa kita makin besar. Tentu omset perusahaan kita akan lebih rendah dan lebih baik, karena broadcasting yang kita kerjakan efektif, efisien. Kenapa menggunakan WhatsApp? Ya, karena pengguna user smartphone adalah sekarang sudah ketagihan. Orang sedikit-sedikit bawa handphone, sedikit-sedikit buka WhatsApp, sedikit-sedikit buka yang lain-lain. Orang sudah kemana-mana buka smartphone dan menggunakan WhatsApp. Disitulah setiap kita broadcasting pasti akan banyak diterima dan dibaca oleh konsumen. Semakin besar konsumen membaca produk kita atau membaca produk kita, semakin besar peluang produk kita membesar. Dan ini social networking, ya, trennya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan WhatsApp adalah salah satunya, karena yang sangat paling populer di Indonesia, bahkan di dunia. Ini adalah alasan kenapa harus menggunakan sosial media, terutama juga WhatsApp. Kenapa? Dengan sosial media atau dengan WhatsApp, kita bisa berhubungan dengan customer di manapun mereka berada. Bisa mendapatkan pendapat dan informasi mengenai kompetitor. Bisa meningkatkan cara kita melayani konsumen. Bisa meningkatkan interaksi dan loyalitas konsumen. Bisa meningkatkan cara kita mengadvise, memberikan nasihat. Juga bisa mengefisienkan jika ada hal-hal problem yang berkenaan dengan produk atau jasa kita. Dan tentu saja meningkatkan cara meraih customer kita. Kenapa kita menggunakan sosial media, terutama WhatsApp? Karena sifatnya cepat, produk forecasting sekali langsung sampai konsumen. Kemudian juga berpengaruh efeknya produk broadcasting itu sifatnya luas, banyak orang yang bisa terima, kemudian mudah penggunaan, kemudian akan meningkatkan loyalitas terhadap produk kita, karena orang makin kenal dengan produk kita langsung ke handphone mereka. Kita juga bisa mendapatkan customer feedback, dan tentu aja orang menggunakan WhatsApp itu gratis. Dari semua angka ini hanya dua kata utama, word of mouth dan referral.
Jadi semua produk dan jasa yang akan diviralkan di sosial media atau di broadcastingkan dan di sosial media harus menciptakan efek word of mouth dan referral. Sehingga kalau kita bisa melakukan itu, konten dan juga caranya melalui WhatsApp Messenger ini, maka kemungkinan besar produk kita atau service kita makin diminati oleh konsumen. Inilah kenapa kita harus menggunakan WhatsApp Messenger, karena setelah Facebook sebagai sosial media yang teratas, nomor 2 adalah WhatsApp. Sedunia 800 sampai 1 miliar pengguna, di Indonesia sekitar 50 juta. Nah, sedunia dari 1 miliar itu, hampir tiap hari orang mengirim pesan, 42 miliar pesan yang terkirim di hari. Setiap hari ada 1,6 foto yang di-share tiap hari. Dan sedunia ada 1 miliar grup. Kemudian WhatsApp ini digunakan oleh 53 bahasa. Dan 250 juta ada video yang di-share setiap hari. Dan 50 engineer yang menghandle WhatsApp Studio. Dulu konsumen membelinya tahapannya adalah seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Itulah perbedaan kenapa kita harus menggunakan sosial media, terutama WhatsApp Messenger, untuk mereach customer. Karena kalau dulu orang membeli tahapnya aware dulu, kemudian sudah berminat, kemudian melakukan tindakan membeli. Terakhir kalau dia senang akan beli lagi. Berbeda dengan zaman sekarang, orang tetap akan mendapatkan informasi lewat broadcasting, tapi dia saat ini tidak langsung bertindak membeli. Dia butuh tahapan bertanya. Karena apa? Zaman sekarang makin banyak produk, banyak broadcasting, sehingga tahapan orang bertanya, kemudian bertanya kepada rekan atau sejawat atau siapapun. Ini yang tahapan word of mouth dan referral sangat berpotensi. Nah, dengan menggunakan WhatsApp Messenger sebagai alat broadcasting, kita bisa langsung menuju ke customer, sehingga customer itu bisa merefleksikan juga. Setelah itulah ada customer berminat membeli act. Yang terakhir, kalau dia suka, maka dia bisa mengadvokasi, bisa memberi saran ke lain, orang-orang lain untuk membeli produk atau service kita. Ini tahapannya. Disinilah kita WhatsApp Messenger itu bisa digunakan untuk menciptakan tahapan advokasi, bisa memberikan rekomendasi, dan bisa membuat orang yakin tentang produk kita secara langsung karena online interaktif. Nah, selain media promosi itu juga yang paling penting adalah konten dari pesan yang disampaikan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai clue atau tips-tips menggunakan pesan yang tepat di audiens yang tepat. Tahapan membuat pesan yang tepat adalah kita harus memahami perubahan bisnis itu bagaimana, kenapa suatu produk yang seharus kita sampaikan atau ada sehingga dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, kita harus memahami siapakah target audiens kita, kotanya, umurnya, dan sebagainya. Kemudian memahami fitur advantage produk atau service yang kita lakukan. Kemudian kita harus mendefinisikan objektif pesan itu, apakah hanya untuk menciptakan aware aja, atau membuat orang itu membeli lagi, atau yang lain-lain. Yang terakhir adalah cara menciptakan message. Ini berupa clue konten di sosial media bisa dibuat. Dalam pesan itu setidaknya ada suatu pertanyaan yang buat konsumen menjawab. Atau kita dalam konten itu menawarkan suatu promosi, atau kita bikin suatu kontes sehingga konsumen berminat ikut, atau menciptakan sebuah permainan sehingga konsumen terinteraktif, atau kita membuat suatu chatting yang interaktif dengan konsumen, atau kita menjawab suatu foto dan video, atau kita mendapatkan opini dari konsumen itu, atau kita mengengage fans atau orang atau pihak yang itu bisa jadi ambasador kita, atau kita dengan bintang iklan, ataupun kita menciptakan event sehingga konsumen itu aware dengan produk kita. Nah, FAEB WhatsApp broadcasting sendiri adalah apa? Sudah jelas, pengguna WhatsApp di Indonesia terus bertambah dari 60 juta menuju 100 juta. Kemudian dari sisi efisiensi, WhatsApp Messenger akan langsung ke konsumen, langsung dibaca, ditambah lagi dengan target yang tepat, ditambah lagi konten yang tepat, maka akan meningkatkan penjualan produk atau jasa kita. Menariknya adalah
lebih dari 80% pesan yang selama kami mengirimkan pesan itu lebih dari 80% pesan itu dibaca, dan tentunya akan meningkatkan peluang konsumen itu membaca dan membeli tentunya. Dan yang paling menarik adalah sangat murah dibandingkan kita harus menggunakan televisi, berita, koran dan sebagainya. Pun dengan Facebook dan Google pun ini pasti akan lebih murah. WhatsApp, Messenger, WhatsApp broadcasting yang tawarkan. Itu aja cepat dan kita bisa memonitor dengan baik siapa targetnya 100 contohnya, siapa yang membaca berapa orang ke tahun dan yang belum membaca dan sebagainya, ada feedback apa saja, akan langsung interaktif dan itu akan bisa didapatkan reportingnya. Ini adalah salah satu contoh proses pengiriman pesan yang secara otomatis sehingga bisa ketahui targetnya, ketahuan siapa membaca dan belum, dan tentu saja siapa aja yang mereview dan tidak. Ini adalah proses pengiriman ke ratusan bahkan ribuan pengguna user yang otomatis dan efisien. Ini di sini akan sangat cepat dan mudah dan tentu langsung masuk ke handphone mereka, konsumen, dan peluang dibaca semakin membesar. Semakin peluang dibaca membesar, tentu mereka semakin berminat dengan informasi itu. Nah, jika rekan-rekan berminat untuk melakukan broadcasting dengan kami, maka pertama kita harus menentukan target konsumennya, kotanya, tokonya, atau konsumennya. Kami akan bisa bantu di situ. Kemudian menentukan konten pesannya bagaimana yang efektif, efisien. Kemudian kami akan menyampaikan informasi mengenai harga per 1000 target usernya. Jadi targetnya adalah per 1000 tersebut, target user itu berapa rupiah. Setelah rekan-rekan setuju, maka silakan transfer ke nomor PJ kami. Kemudian setelah itulah kami akan melakukan tahapan mengirimkan broadcasting 1000 target user itu sekitar 2 sampai seminggu. Nah, setelah itu kami akan menyampaikan reportingnya, targetnya siapa, kemudian berapa yang terkirim, berapa yang membaca, apakah ada review dan sebagainya, itu langsung rekan bisa melihatnya. Silakan hubungi kami di email di info.tokostore.net atau info@judaitravel.com atau di belajarbusiness2015@gmail.com atau mengikuti Twitter kami di Twitter 2016 Jidai Wali Indonesia, ataupun rekan-rekan jika ingin nelpon atau menghubungi kami silakan di 0877 800 97 800. Terima kasih sekali, kami tunggu partisipasi Anda. Salam sukses, wassalam.